Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awake masih diberi nikmat. Mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fitini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun utawi kikono fasal suci. Nah, ini menerangkan tentang taubat. Taubat itu ketika seseorang sudah pernah melakukan dosa, terus ingin menjadi orang yang baik, ingin kembali ke rahmatnya Allah, ini perlu yang namanya taubat. Qauluhu fasulun utai kikono fasal suci takbire fasal tajibu at-taubatu minaz dzunubi fauron. Hukume taubat itu bagaimana? Qauluhu tajibu wajib, apa at-taubatu apa taubat. Minaz dzunubi saking pira-pira dosa oleh taubat mau fauron kelawan age-age, cepat-cepat. Jadi hukumnya ketika seseorang melakukan dosa terus melakukan taubat iku seketika fauron. Jadi harus seketika melakukan taubat. Jadi misalkan ada orang terus melakukan zina, naudzubillah, lah iku harus cepat-cepat dia iki mau bertobat, meminta ampun kepada Allah. Oleh taubat mau ala kulli mukallafin, wajibe kanggo sapa ala kulli mukallafin ing ngatasé saben-saben wong mukallaf. Jadi orang mukallaf yang melakukan dosa harus cepat-cepat bertaubat. Nah, iki. Jadi jangan menunggu besoklah 10 tahun yang akan datang lagi taubat. Ya nek umurnya sudah mencapai 60 tahun misalkan. Nek enggak sampai itu, kan kita enggak tahu umurnya seseorang itu sampai kapan, tidak tahu. Nah, makanya taubat itu harus kita lakukan agar nantinya ketika meninggal itu mendapatkan rahmat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Wahya utawi taubat iku anadamu iku menyesali. Jadi adanya penyesalan ikulah yang dinamakan taubat. Jadi kok ada seseorang taubat kok tidak pernah menyesali dosa yang pernah dia lakukan, itu belum bisa dikatakan taubat. Malah bahagia. Dosa yang dilakukan dulu malah dibuat story, dibuat kenang-kenangan ning HP misalkan. Nah, itu malah bahaya. Harusnya kita ini menyesali dosa yang pernah kita lakukan iki. Wal ikla'u lan berhenti sama sekali. Jadi total ketika dia taubat iku dia sudah tidak melakukan lagi, berhenti. Wal azmu lan duweni azm ala yauda ing ngatasé yen ta ora bali sapa wong ilaiha maring dunub pira-pira dosa. Jadi seseorang ku bisa dikatakan taubat ketika memang dia berjanji tidak akan mengulangi dosa yang seperti itu. Jadi misalkan ada orang melakukan zina, dia ketika taubat wajib. Jadi hukumnya dia bertaubat itu wajib seketika. Melakukan zina langsung cepat-cepat taubat. Itu dia harus ada rasa penyesalan. Nah, ini yang pertama, penyesalan bahwa aku benar-benar menyesal dulu pernah melakukan zina. Terus yang kedua harus ada berhenti sama sekali. Jadi di dalam hatinya aku kudune harus berhenti. Terus yang ketiga tidak akan mengulangi dosa yang seperti itu. Nah, ini jadi kriteria taubat itu harus adanya ini. Terus yang terakhir wal istighfaru lan njaluk pengampunan. Istighfar, njaluk ngapura ning Gusti Allah. Jadi kita ada rasa penyesalan melakukan dosa tersebut, terus kita sudah berhenti total dan tidak akan mengulangi dosa yang seperti itu, dan yang terakhir adalah istighfar, meminta ampun kepada Gusti Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama hidup. Jadi tobat itu harus kita lakukan karena kita juga tidak tahu umurnya seseorang itu sampai kapan. Nah, ini. Wa ing kana lan lamun ono apa azunubu pira-pira dosa iku tarka fardin iku ninggal fardu. Ketika dosa yang dia lakukan itu adalah meninggalkan
perkara fardu, contohnya sholat. Jadi dulu dia pernah meninggalkan sholat, itu kan dosa. Qadahu mongko ngondoki sapa wong hu ing fardu. Jadi ketika seseorang kok meninggalkan perkara fardu, itu kan termasuk maksiat. Lah, maka solusinya adalah mengqadai fardu yang pernah dia tinggalkan. Nah, itu taubatnya seperti itu. Jadi misalkan ada orang dulu pernah meninggalkan puasa Ramadan, padahal dia kewajiban, memang sengaja. Maka solusi taubatnya itu dia tidak hanya ada rasa penyesalan, dia tidak hanya meminta ampun kepada Allah, tapi juga mengqadai fardu yang pernah dia tinggalkan. Au tabiatan utawa sing berbentuk tanggungan. Au tabiatan atau berbentuk tanggungan li adamin kedua anak Adam. Utawa berbentuk utang misalkan. Tanggungan utang sing anak Adam sesama manusia. Zaid utang kepada Umar dulu misalkan 500.000. Lah piye qadahu? Mongko bayari sapa wong hu ing Adami. Jadi ketika memang itu hubungan dosanya itu karena dia nggak bayar utang dulu misalkan. Jadi 10 tahun yang lalu Zaid utang kepada Umar 500.000 misalkan. Maka solusi taubatnya dia bisa dikatakan taubat itu tidak hanya menyesali perbuatan itu. Tidak hanya istighfar tapi juga membayar hak tanggungan anak Adam 500.000. Jadi bayar utangnya 500.000 karena utang itu wajib dibayar kemau. Awis tardahu utawa amreh ridho sapa wong hu ing Adami. Utawa meminta ridho, meminta halalnya, meminta kerelaan dari orang yang punya hak tersebut. Jadi misalkan Zaid punya utang 500.000 kepada Umar. Lah, dia nggak mampu bayar, padahal utangku wajib dibayar. Maka ketika Zaid meminta halalnya atau sudah dihalalkan oleh Umar misalkan, beres. Jadi aman ya mau. Jadi sudah tidak ada dosa lagi, tidak ada sangkut tanggungan lagi. Jadi sing misalkan Zaid minta aku minta halalnya, minta ridhonya agar utangnya dilunaskan karena tidak mampu membayar utang misalkan. Nah, terus akhirnya dihalalkan oleh Umar. Ya wes beres mau. Jadi hutang itu memang wajib dibayar. Tapi ketika memang orang yang menghutangi sudah merelakan atau menghalalkan, maka statusnya itu aman. Jadi tidak ada tanggungan lagi. Nah, itulah masalah hak adami itu juga penting kita perhatikan seperti itu.